Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Question, segmen Forbidden Conversation. Dan hari ini aku bawa teman baikku, Vincent Ricardo. Hi, thanks Mel, thanks for having me. Vincent mau kenalan dulu gak sama teman-teman di Forbidden Question? Halo, kenalin aku Vincent, aku part-time content creator, aku part-time filmmaker, dan sehari-harinya sebenarnya aku fokus di kebijakan publik juga. Background pendidikanku hukum, ya simply put aku juga yuris sih, atau ahli hukum begitu. Ya sehari-hari aku juga ngebuat konten tentang kebijakan publik dan hukum di YouTubeku, walaupun sekarang lagi hiatus ya. Tapi aku juga sering ngebahas tentang kebijakan publik dan hukum di Twitterku juga begitu. Makasih banyak ya Vincent udah ngeluangin waktu untuk nemenin aku ngobrol nih hari ini. Karena aku punya pertanyaan penting yang mana aku penasaran, mungkin teman-teman yang lain juga penasaran. Sebenarnya di Indonesia tuh ateisme dilarang gak sih? Kayak sebagai orang Indonesia tuh kita boleh jadi ateis gak sih? Karena kan sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu ngedefinisin dulu dua hal. Yang pertama, siapa itu ateis? Atau apa itu ateisme, dan kemudian kita harus ngedefinisin lagi itu apa ketuhanan yang Maha Esa. Dan kenapa ada mungkin sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, kalau kita lihat dari segi etimologi, ateis itu kan sebenarnya atheos. Itu kebalikan dari teisme atau theos atau orang-orang yang percaya terhadap Tuhan gitu. Dan definisi ateos simply adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan kan, kalau ateisme yang kita pahamin di publik gitu. Tapi definisi ateisme itu juga masih cukup luas, dalam artian sebagian ateis mendefinisikan dirinya sebagai atau mendeskripsikan dirinya sebagai ateis simply karena tidak percaya sama Tuhan personal. Tuhan personal itu adalah yang punya wujud, yang memberikan hukuman seperti surga neraka dan segala macam. Tuhan non personal itu. Sedangkan Tuhan non personal itu adalah sebuah sifat atau sebuah wujud yang sifatnya itu paling tinggi, supreme, atau yang paling apa ya kita bilangnya, prima causa, yang tidak bisa dibantahkan, misalnya seperti itulah gitu, kayak the first cause gitu. Kalau itu yang dianggap sebagai Tuhan, mungkin hampir nggak ada yang bisa dibilang ateis gitu, karena sebagian orang menganggap cinta itu atau kasih sayang itu sebagai hal yang paling tinggi kan. Okay. Nah itu mungkin nggak bisa dibantahkan juga. Tapi sebagian ateis mendefinisikan diri sebagai ateis itu karena mereka tidak percaya Tuhan personal. Jadi sebenarnya agak sulit juga ketika kita mendefinisikan siapa ateis. Apakah orang yang tidak percaya Tuhan personal, ataukah orang yang tidak percaya sama segala hal, termasuk cinta, kasih sayang yang paling tinggi itu juga gitu. Atau misalnya ada yang kita sebut dengan panteisme, seperti Tuhannya Einstein, Spinoza, yang menganggap Tuhan itu ya alam semesta, ya di alam semesta, kayak natura, everything is connected gitu kan, alam semesta dengan manusia dan segala macamnya. Jadi ya kita perlu mendefinisikan dulu ateisme apa. Dan mungkin definisi yang paling mudah kita pakai adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan-Tuhan personal, ya, dan tidak terlibat di organized religion. Yes, dan tidak terlibat dalam satu agama satupun, apapun gitulah ya, yang sifatnya terorganisir begitu. Kalau kita definisikan seperti itu, maka ya dari segi statistik ya nggak banyak lah ya orang-orang ateis di Indonesia begitu. Dan kemudian kita perlu lihat lagi apa sih yang kita maksud dengan Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Nah kalau itu tuh bahasannya cukup panjang. Kita perlu ngelihat dari sejarah. Pertama kita juga perlu lihat dari penempatan Pancasila itu sendiri di mana dari hukum Indonesia. Tapi sederhananya kalau kita lihat di hukum positif, yaitu di KUHP yang berlaku sekarang maupun KUHP yang baru saja di approve sama DPR yang berlakunya di tahun 2025 ya kalau nggak salah ya. Itu ya ateisme tidak dilarang begitu. Oke. Tapi dan ya, rasanya kan kayak bertentangan sama sila ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, satu miskonsepsi besar di publik adalah melihat Pancasila sebagai suatu entitas terpisah begitu. Dalam artian begini, kalau kita
coba pahamin apa itu Pancasila dari segi hukum ya. Pancasila itu kan sebenarnya suatu bagian dari preambul Undang-Undang Dasar 1945. Dia ada di naskah pembukaan Undang-Undang 1945 kan. Ada di alinea keempat lebih tepatnya. Nah, kalau kita memahami Pancasila itu, seharusnya sebagai produk hukum, kita harus menggunakan penafsiran hukum atau penafsiran konstitusi lah. Kenapa? Karena kalau kita membicarakan konstitusi, dia itu bukan norma yang sifatnya, ya kalau kita ngomongin norma hukum, itu kan ada yang sifatnya kebolehan, larangan, dan juga kewajiban atau suruhan gitu. Misalnya di hukum pidana ya, biasanya itu sifatnya larangan untuk berbuat A, larangan untuk berbuat B, hingga sekian-sekian gitu, banyak banget larangannya. Atau kita sebut dalam istilah hukum verbot gitu. Jadi ada 3 norma sih, verbot, kebot, mogen. Verbot itu larangan, kebot itu suruhan, mogen itu kebolehan. Okay. Nah, Undang-Undang Dasar pada umumnya itu berisikan kebolehan dan sifatnya itu kewajiban atau suruhan lah banyaknya begitu. Nah, pertanyaannya pertama, apakah kita bisa menganggap Pancasila itu sebagai suruhan? Nah, pertama kalau kita lihat dari susunan gramatikalnya, Pancasila itu bukan suruhan. Nggak ada kayak misalnya ya di Undang-Undang Dasar kita bilang presiden wajib melaksanakan tugas A, B, C, D gitu. Kalau nggak ada itu suruhan gitu. Jadi ada kewajiban presiden. Atau misalnya di KUHP gitu. Barang siapa yang membunuh dihukum penjara sekian gitu. Itu kan larangan jelas. Atau misalnya di Undang-Undang Dasar ada tuh yang kita sebut dengan mogen atau kebolehan atau hak lah kita bilang gitu. Setiap orang berhak untuk memilih agamanya masing-masing gitu. Nah, sedangkan Pancasila itu kalau kita lihat dari bentuk norma hukum, dari segi bentuknya tuh nggak memenuhi 3 itu tuh. Suruhan bukan, kebolehan juga bukan, dan larangan juga bukan. Hak pun bukan sebenarnya. Iya, karena kalimatnya cuma gitu doang ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketuhanan yang Maha Esa dan segala macamnya itu nggak akan komplit dibaca dengan kalimat sebelumnya, yaitu di alinea keempat. Apa kalimat sebelumnya? Jadi di alinea keempat dari preambul itu disebutkan, maka dari itu untuk membentuk negara Republik Indonesia, ini kurang lebih begitu ya. Verbatimnya mungkin aku salah. Untuk membentuk negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan ketertiban umum dan segala macam tujuan negara itu, maka disusunlah sebuah pemerintahan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan segala macamnya, hingga sila kelima kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita lihat Pancasila itu di alinea keempat, itu adalah bisa kita bilang alat untuk mencapai tujuan negara. Karena tujuan negaranya itu, ya itulah yang untuk melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara dan segala macamnya. Jadi ya nggak komplit kalau kita baca sepotong-sepotong aja. Jadi Pancasila itu sendiri, kalau kita lihat secara susunan gramatikal ya, itu kan ada tujuan negara di awal, dan kemudian ada metodenya lah kita bilang begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari susunannya, itu bisa kita anggap untuk X maka Y. Kalau dari susunan gramatikal logikanya gitu. Untuk X maka Y, atau jika X maka Y begitu. Nah, pertanyaannya adalah, apabila kita hanya fokus pada Y doang, atau kita mengejar Y doang, itu sebenarnya malah mengaburkan tujuan negara begitu. Karena tujuan negara itu yang paling penting. Pertama. Dan kalau kita lihat secara alur logika, apabila Y ada, itu kan belum tentu X. Iya. Karena itu kan logical fallacy paling umum ya, yang kita sebut dengan affirming the consequent. Ya kalau misalnya Pancasila katakan jika Y, itu kan belum tentu maka X kan, belum tentu X juga kan. Jadi yang paling perlu itu X maka Y. Nah, dan dia hanya ekuivalen dengan
tidak Y maka tidak X kan, atau kita denying the consequence bukan affirming the consequence gitu. Jadi itu logical fallacy paling pertama gitu. Jadi sebenarnya yang paling utama itu adalah melihat apakah tujuan negara itu sudah terpenuhi, dan dengan demikian apabila tujuan negara sudah terpenuhi maka Pancasila itu sudah otomatis ada gitu. Kalau kita ngelihat secara gramatikal ya susunannya begitu. Nah itu kalau kita lakukan penafsiran berdasarkan susunan gramatikal, penafsiran hukum seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin sejarahnya lagi atau bahasa fikih Islamnya ya, asbabun nuzulnya, itu kan lebih panjang lagi dari sana. Ada sejarah pendirian negara Indonesia di mana ada risalah sidang PPKI yang memakan waktu cukup panjang. Ada perdebatan di sana antara nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam atau nasionalis religius lah kita bilang begitu. Dan kalau kita lihat sejarahnya juga, bahkan ada indikasi risalah sidang yang populer atau yang ditulis oleh Muhammad Yamin itu dipalsukan. Atau kita bisa bilang bukan dipalsukan sih, tapi ada bagian-bagian yang dihilangkan. Dengan tujuan? Macam-macam ya. Ada sejarawan bilang ada motif politik di sana dan segala macamnya. Tapi risalah sidang yang direcover oleh Kementerian Mensesnek kalau nggak salah ya, di tahun 90-an, itu menunjukkan bentuk yang lebih mendekati risalah aslinya lah, karena kan risalah aslinya itu ditulis oleh Abdul Ghaffar Pringgodikdo yang ada di saat meeting BPUPK dan PPKI pastinya lah ya. Jadi minutes of meeting atau risalah sidangnya itu aslinya dari Abdul Ghaffar Pringgodikdo, dan itu baru ditemukan setelah proses recovery dari Mensesnek itu di perpustakaannya Mangkunegoro di Solo. Itu dititipkan Yamin di sana, dan salah satu scholar atau ahli yang berusaha mengcovernya itu Abe Kusuma. Dia tuh ahli hukum dari Fakultas Hukum UI juga. Ya dari sana kita baru bisa memahamin, oh ternyata banyak loh risalah sidang yang susunannya itu hilang selama bertahun-tahun di masa Yamin begitu. Dan perdebatannya itu cukup alot sebenarnya tentang posisi agama dengan negara kan. Karena kita ngomongin bagaimana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu yang sebelumnya pernah dipropos menggunakan Piagam Jakarta, ketuhanan berdasarkan syariat Islam bagi para pemeluknya gitu, itu dihapuskan. Dan dari sana sebenarnya kalau kita benar-benar teliti, bukan cuma di perdebatan itu, tapi juga perdebatan substansialnya tentang Undang-Undang Dasar, itu panitia yang ikut merumuskan Undang-Undang Dasar dan Pancasila menyepakati, ini verbatimnya ya, menyepakati kalau tidak boleh ada gewetensdwang, yang dalam bahasa Belanda itu verbod van vrije gedachte en belijdenis. Jadi mereka menyepakati tidak boleh adanya larangan berpikir bebas dan larangan untuk memilih keyakinan berdasarkan hati nurani gitu. Nah, atau kita bisa bilang tidak boleh ada paksaan untuk beragama, paksaan untuk hidup berdasarkan nilai agama dan segala macam. Itu disepakati oleh pendiri negara, yaitu panitia-panitia BPUPKI dan PPKI. Nah, makanya dari itu sebenarnya kalau kita melihat Pancasila ya, itu kita nggak bisa lepas dari tulisan-tulisan dari Founding Fathers juga. Founding Fathers itu ini nggak majemuk nggak? Maksudnya majemuk Background agamanya apa aja gitu? Oh oke. Kalau kita lihat ya dari background agama, tentu mayoritasnya Islam Jawa. Islam. Di sana ada berbagai macam kelompok. Ya ada kelompok NU juga di sana, ada ulama pastinya. Ada Kiai Haji Gus Salim, ada Yamin, ada Soekarno, ada Hatta. Tapi memang waktu itu didominasi oleh kelompok sekuler. Oke, menarik. Ya memang ada kelompok ulama juga pastinya. Ada di sana ada Latu Harhari juga. Tapi ada dari Indonesia Timur, ada Indonesia Barat, pastinya juga ada. Dan bukan cuman penghapusan kewajiban menjalankan syariat Islam. Sebenarnya yang menarik lagi adalah perwakilan dari Indonesia Timur, Mr. Latu Harhari, dia ahli hukum, dia berkeberatan dengan seluruh frasa ketuhanan yang Maha Esa. Karena? Ini kalau kita lihat benar-benar dari risalahnya, dia bilang dia punya kekhawatiran kalau seluruh frasa ketuhanan ini menyebabkan multitafsir ke depannya.
Oke. Dan apa yang dia katakan ini sebenarnya benar. Benar ya. Sampai sekarang Pancasila itu masih multitafsir. Dan aku bisa paham sih kenapa ahli hukum mempunyai pendapat seperti itu. Karena kalau kita ngomongin hukum kan paling utama ya, apalagi kita ngomongin pemidanaan, itu ada lex scripta dan lex serta. Dua prinsip yang paling utama lah, yang paling sering ditekankan. Lex scripta itu artinya dia harus tertulis. Lex serta itu berarti hukumnya harus jelas. Certainty of law, lex serta. Lex scripta dia harus tertulis gitu. Dan frasa ketuhanan yang Maha Esa itu masih belum jelas sebenarnya, atau kurang jelas gitu. Walaupun sebenarnya dari segi politik hukum itu bisa dipahamin. Karena kan perdebatan antara nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler ini memang alot ya, dan butuh kompromi. Jadi sebenarnya Soekarno itu dalam risalah sidang yang kita bisa baca, dia sudah capek. Karena tidak ada progres dari perdebatan dari pemisahan agama dan negara. Dan akhirnya dia memutuskan kalau frasanya itu akhirnya ya ketuhanan yang Maha Esa begitu, bukan ketuhanan berdasarkan syariat Islam ataupun dihapuskan sama sekali. Oh iya, itu frasa ya, bahkan bukan kalimat lengkap ya, ketuhanan yang Maha Esa itu frasa. Iya, dan dari sanalah makanya itu kita bisa bilang kompromi ya, karena kan kalau kita ngomongin kompromi, sederhananya adalah definisi kompromi itu ketika semua pihak tidak bahagia. Jadi ketika pihak nasionalis sekuler dengan pihak nasionalis religius sama-sama tidak puas, itulah yang kita bilang dengan kompromi. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya udah kita buat semuanya tidak senang aja begitu. Dan dari sanalah sebenarnya muncul persoalan yang dibilang oleh Mr. Latuh Harari sampai sekarang, ketidakjelasan frasa itu sendiri. Dan dari sana pula lah kita bisa sebenarnya kita, karena itu tidak jelas, kita perlu memahami kenapa itu bisa berakhir seperti itu kan, pertama. Dan kita perlu mencari tahu legal rational atau kenapa mereka akhirnya memutuskan, atau train of thought seperti apa sih sampai akhirnya frasa itu terbentuk gitu. Jadi pertama kita harus lihat itu sebagai kompromi untuk mempertemukan kedua kubu atau spektrum yang berbeda tadi. Dan memang fokusnya itu sebenarnya untuk persatuan Indonesia itu sendiri. Makanya sebenarnya kan Soekarno pernah mempropos soal Ekasila lah, yang dimaksud untuk mempersatukan atau mempermudah lagi kan. Walaupun itu akhirnya ditentang juga oleh kaum nasionalis religius karena dianggap terlalu lebih sekuler ya Ekasila itu. Tapi ya Ekasila itu isinya apa sih? Ekasila itu yang ada 3 sila ya. Ada 3 sila. Soekarno mengusulkan sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Kemudian juga Ekasila itu adalah penyederhanaan dari semua sila-sila itu yang dia simplifikasi jadi gotong royong. Dan itu dianggap terlalu sekuler ya? Yes, itu dianggap terlalu sekuler lah gitu oleh kaum religius. Jadi memang sampai sekarang perdebatan itu masih ada. Dan kalau kita lihat lagi tulisan-tulisan Soekarno, tulisan-tulisan Haji Ghosalim lebih jelasnya lagi, mereka itu benar-benar memikirkan hukum atau produk hukum yang sifatnya itu progresif atau modernistik ke depannya. Itu bisa kita lihat dalam pidatonya Soekarno, To Build the World Anew, atau di tulisan Kiai Haji Ghosalim yang judulnya itu Pancasila. Dia tuh ngebahas tentang bagaimana hubungan ateisme dengan Pancasila di Indonesia di tahun 1953-1954, dan itu dipublikasi oleh Kementerian Agama. Nah, jadi dari dua tulisan itu sebenarnya kita bisa melihat lagi bagaimana founding fathers kita merumuskan negara ini gitu. Nah, menariknya di pidato PBB Soekarno tahun 60-an itu, To Build the World Anew, dia itu menegaskan bahwasanya Indonesia itu multi-religious, multikultural, dan di frasa itu dia juga menyebut, di pidatonya dia juga menyebutkan kalau Indonesia ini juga terdiri dari berbagai macam agama, bahkan orang tidak beragama sekalipun ada. Itu disebut ya? Itu dalam naskah pidatonya dia, To Build the World Anew, di sidang PBB kalau nggak salah. Dan itu ada videonya bahkan. Dia kayak pernah nonton deh. Yes, dan dia menjelaskan bahwasanya sila pertama pun
sila pertama dari Pancasila akhirnya juga diterima oleh orang-orang yang tidak percaya agama karena sifat toleransinya. Jadi kompromi tadi. Ya, sifat toleransinya untuk memahami bahwasannya bangsa ini yang religius begitu. Jadi ya dari sejarah sendiri kita bisa melihat bahwasanya multi religiusitas bangsa Indonesia itu ada dari zaman prakemerdekaan bahkan. Dan Soekarno menyadari itu, dan mungkin ya dia lebih terbuka membicarakan itu pertama karena di forum internasional. Kemudian ya karena di forum internasional dalam bahasa Inggris dia nggak punya beban elektoral mungkin di zamannya gitu. Nah, kalau kita lihat tulisan yang terpisah lagi dari Kiai Haji Gus Salim, itu kita bisa lihat bagaimana beliau sebagai tokoh Islam ya, kita bisa bilang gitu, menolerir Pancasila. Menolerir ateisme. Oke, karena Kiai Haji Gus Salim pernah nyaris ateis juga. Nah, itu topik yang menarik lagi sih. Cuman kalau kita lihat dari sejarahnya ya, memang di tulisannya Kiai Haji Gus Salim dia menyebutkan bahwasanya ketika ada yang menanyakan apakah orang-orang tidak bertuhan diterima di Indonesia yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dia langsung menjawab tentu dan pasti. Karena Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Indonesia juga mengikuti adat kesopanan atau adat ya yang mengakui kebebasan beragama seperti dengan bangsa-bangsa lainnya begitu. Dia kurang lebih mengatakan seperti itu. Verbatimnya mungkin aku agak-agak salah, tapi kurang lebih dia menyebutkan seperti itu. Kemudian dia juga mengutip beberapa ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang toleransi, tidak ada pemaksaan beragama dan segala macamnya. Dia sempat mengutip bukan Al-Baqarah, Al-Maidah, aku lupa ayat berapa, Al-An'am ya kalau nggak salah juga. Ada beberapa ayat lah dia kutip. Aku kurang ingat pastinya. Jadi ya kalau kita apa yang dia kutip? Maksudnya ayat yang isinya apa yang dia kutip? Ya tentang tidak ada pemaksaan dalam beragama Islam, tidak ada pemaksaan dalam ya dia juga mengutip ayat yang kurang lebih bunyinya bahwasanya yang namanya iman dan segala macam itu juga sudah ditakdirkan oleh Tuhan dan segala macamnya. Aku kurang ingat pastinya sih. Tapi ya ada beberapa ayat yang dia kutip. Jadi ya dari segi sejarah, bahkan sejarah undang-undang, frase ketuhanan itu memang diartikan bukan sebagai kewajiban beragama, nggak pernah. Cuman posisi agama dan negara itu baru sebenarnya kurang sekuler ya, atau kurang dipisahkan semenjak reformasi bahkan. Oke, apa yang terjadi itu? Jadi tadinya posisi agama di negara secara hukum itu gimana, terus setelah reformasi jadi gimana? Iya, jadi sebenarnya dari awal pendirian itu nggak ada frasa yang sifatnya terlalu religius begitu. Bahkan kalau kita lihat naskah Undang-Undang Dasar yang asli, yang benar-benar disepakati dalam risalah sidang PKI dan PPKI, itu nggak ada frasa Allah di sana. Oke. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar yang ada sekarang, itu kan kita bisa lihat ya di pembukaannya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu setelah reformasi ada? Enggak, kalau yang ini bahkan ini ada indikasi kita bisa bilang kecurangan mungkin ya bahasanya. Karena begini, dalam risalah BPPK dan PPKI itu disebutkan yang disepakati adalah atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu di naskah yang aslinya. Correct me if I'm wrong by the way. Tapi kurang lebih begitu. Dan entah mengapa ketika itu ditandatangani keesokan harinya itu berubah jadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kehendak Allah kayaknya. Yes, jadi ya walaupun kita bisa baca Allah yang Maha Kuasa itu bukan berarti Islam doang. Bisa kita baca dalam pengertian samawi. Karena Katolik dan Kristen itu juga menyebutnya Allah kan.
atau bapak lah begitu. Tapi ya kurang lebih frasa ini nggak ada sebenarnya yang disepakati. Meskipun begitu, frasa Allah ini kan cuma di pembukaan ya. Dan kalau bahasanya Mahfud MD, karena dia juga konstituennya Islam, kita bisa pahamin. Dia bilang ini rezeki atau sesuatu yang menguntungkan, kecelakaan yang menguntungkan, dia bilang. Ya, tapi sebenarnya secara konstitusional dan secara apa yang disepakati BPPKI ini udah melanggar sebenarnya. Karena nggak ada frasa itu kan seharusnya. Dan ya kalau kita telisik lebih dalam lagi, di Undang-Undang Dasar pertama yang asli, itu nggak ada bahasa-bahasa religiusitas seperti meningkatkan keimanan, ketakwaan dan segala macam. Dan baru ada di amandemen keempat di zaman reformasi begitu. Dan itu ya kerjaan dari Amin Rais dan kawan-kawan ketika reformasi. Jadi di pasal 31 misalnya kayak tujuan pendidikan 31 ayat 3 atau 4 aku lupa. Tapi itu di pasal 31 tentang pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Yang tadinya nggak ada. Yang tadinya nggak pernah ada dalam sejarah Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan di zaman Orde Baru, pemerintah yang kita bilang anti komunis banget ya, itu nggak berani menambahkan frasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi sebenarnya dari sejarahnya ya, kita yang negaranya awalnya cukup sekuler, baru bergeser menjadi sekuler abu-abu itu malah semenjak reformasi begitu. Dan mungkin itu salah satu miskonsepsi paling umum juga ya, yang menganggap kalau pemerintahan Orde Baru itu sangat pro Islam, sangat pro agama dan segala macam. Padahal sebenarnya enggak. Pemerintah Orde Baru itu cukup sekuler juga pada zamannya. Dan yang dilarang pun sebenarnya di Indonesia adalah larangan Marxisme, Leninisme dan komunisme yang konsolidasikan ke dalam bentuk politik begitu, dalam bentuk partai komunis, makanya itu kan dibubarkan kan. Tapi kalau bentuknya kayak diskusi tentang paham komunisme itu jadi dibubarin kan? Nah sebenarnya di TAP MPR-nya sendiri ya, itu sebenarnya tidak membatasi diskursus ilmiah di universitas, di perguruan tinggi dan segala macam tentang komunisme begitu kan. Yang dilarang itu adalah pendirian partai politik dengan ideologi komunisme, Marxisme dan Leninisme begitu. Dan komunisme, Marxisme dan Leninisme itu bukan berarti ateisme pula. Itu miskonsepsi yang paling umum gitu. Komunis nggak sama dengan ateis? Ya simply put pastinya tidak. Karena kan tadi seperti yang aku jelasin ya, definisi dari ateisme itu adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan bisa punya ideologi berbagai macam. Bisa dia menjadi sosial demokrat, bisa dia menjadi kapitalis, bisa dia menjadi sosialis, bisa dia menjadi anarko-sindikalis dan segala macam ideologi yang ada di dunia. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong larangan komunisme ya nggak ada hubungannya juga. Tapi kan berarti nggak ada larangan untuk menjadi ateis nih. Tapi kan ada, kalau menyebarkan paham ateisme itu ada pidananya bukan? Nah, kalau kita ngomongin menyebarkan paham ateisme itu kan sesuatu hal yang sebenarnya sulit ya. Secara lex scripta mungkin ya itu tertulis, tapi secara kepastian hukum itu seperti apa? Karena ateisme bukan agama. Nah, jadi kesalahpahaman atau miskonsepsi banyak orang adalah menganggap ateisme itu adalah lawan dari teisme. Ibaratnya itu positif dan negatif. Padahal secara posisi filosofis, ateisme itu bukan anti agama, tapi netral atau tidak tahu, dan lawannya adalah antiteisme. Jadi seharusnya lawan dari satu itu kan min satu kan. Lawan dari teis adalah antiteisme. Sedangkan ateisme itu adalah posisi netral atau tidak tahu atau nol. Jadi dia nggak punya posisi apa-apa tentang ketuhanan selain dia tidak tahu begitu. Nah kalau antiteisme dia anti terhadap agama. Nah jadi ya antiteisme itu sebenarnya tidak cocok mungkin ya dari Pancasila. Tapi ateisme sendiri ya bukan suatu posisi yang melawan begitu. Ibaratnya gini, ini
dari tulisannya Nassim Nicholas Taleb juga sih. Dia menjelaskan hal yang serupa juga. Kalau kita kan tadi bahas teisme, antiteisme, dan ateisme kan. Nassim Nicholas Taleb pernah membuat sebuah pernyataan kalau lawan dari rapuh bukan kokoh. Iya. Lawan dari fragile bukan kokoh, karena kokoh itu robust. Robust itu 0. Lawan dari fragile itu seharusnya anti-fragile kan. Ya kurang lebih sama seperti itulah. Jadi lawan dari rapuh itu seharusnya anti-rapuh. Karena sesuatu yang rapuh itu kan sesuatu yang pecah ketika mendapatkan tekanan. Nah, sesuatu yang anti-rapuh adalah sesuatu yang makin kuat ketika mendapatkan tekanan. Nah, kalau yang kokoh itu kan seharusnya ketika dia mendapatkan tekanan dia nggak terpengaruh kan. Jadi ya posisi ateisme juga seperti itu dari segi filosofis. Dan ini juga sih seperti ada momok yang berlebihan tentang ateisme, sekularisme di Indonesia juga. Mungkin karena diskursusnya terlalu didominasi oleh diskursus non akademik ya. Ya misalnya ketika kita ngomongin, oh Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Itu kan sebenarnya pernyataan yang sesat secara logika ya. Dalam artian begini, kalau Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, kemungkinannya apakah Indonesia negara yang anti agama juga? Atau ya tentu bukan kan. Dan sepertinya ada stigmatisasi tentang sekularisme juga. Kalau sekularisme itu anti agama. Mungkin karena kita melihat laicite-nya di Prancis ya. Padahal sekuler itu kalau kita menggunakan istilah Jean Barboro, seorang akademisi Prancis, gampangnya kita bilang sekularisme itu adalah posisi netral terhadap negara dan agama gitu. Dan kalau kita bilang Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, ya terus Indonesia negara apa? Negara bukan-bukan. Ya kan itu lebih lucu lagi kan. Jadi ya secara prinsipil, kalau aku pribadi lihatnya ya, sekularisme Indonesia itu mirip sama sekularisme di Amerika, sekularisme di Singapura yang sifatnya akomodatif begitu. Jadi agama bukan diposisikan sebagai musuh, tapi sebagai hak yang diakomodir oleh negara begitu. Dan itu yang perlu diluruskan sebenarnya dalam diskursus ke depannya. Biar nggak ada momok-momok menakutkan yang sebenarnya nggak pernah ada begitu. Ya benar sih, kayaknya kebanyakan karena diskursusnya itu non akademik ya, malah kayak diskursus yang dogmatik gitu loh, kayak misalnya di pengajian-pengajian, dan itu mengaburkan makna konsep misalnya kayak tadi komunisme sama ateisme, liberalisme, sekulerisme itu kayak dipukul rata aja semua, pokoknya momok gitu. Ya, padahal inti dari sekularisme itu bukan memisahkan agama sebagai musuh gitu, bukan. Tapi menempatkan agama ke hati orang-orang yang percaya begitu. Jadi agama itu berdaulat di hati para penganutnya. Dan agama tidak bisa dipaksakan pada orang yang tidak percaya. Sesimpel itu aja. Jadi menempatkan posisi agama dan negara sebagaimana yang seharusnya begitu. Dan ini kan sebenarnya yang jadi concern dari Soekarno dan Hatta ketika ngomongin pemisahan agama dan negara. Mereka ngomong kalau ketika agama ditempatkan dalam ranah politik, itu malah agama menjadi suatu hal yang tidak baik gitu, atau malah merugikan agama itu sendiri. Begitu. Jadi ya in what way merugikan agama itu sendiri? Ya misalnya dipolitisir untuk manfaat sekelompok orang dan segala macamnya. Itu juga ada dalam perdebatan di risalah BPPK dan PPKI sebenarnya tentang penempatan agama dan negara yang mereka sebutkan. Dan juga alasan tentang persatuan Indonesia, karena ya mungkin ini bukan rahasia umum lagi ya, ketika dipropos sesuai dengan Piagam Jakarta kan Indonesia Timur keberatan dan segala macamnya. Ya itu mungkin sejarah yang paling gampang lah, mungkin banyak orang tahu. Tapi sebenarnya perdebatannya lebih panjang daripada itu. Bahkan kayak yang aku bilang tadi, Meister Latu Harari di ahli hukum, dia menolak seluruh frasa ketuhanan karena sifat yang tidak jelas tadi dan multitafsir. Begitu. Kalau misalnya kartu identifikasi KTP itu harus ada kolom agama, itu emang udah dari dulu ya? Sebenarnya kalau kolom KTP itu kan kolom agama di KTP ya. Itu kalau kita lihat fungsinya, fungsi administratif ya. Dan ya pastinya itu nggak langsung ada di awal. Aku kurang
ingat pastinya di tahun berapa baru ada. Dan sebenarnya ini adalah kekeliruan di banyak orang juga sih. Kayak, oh kalau misalnya kolom KTP ada, berarti semua orang wajib beragama gitu. Padahal kolom KTP itu kan fungsinya administratif doang. Fungsinya cuma mencatatkan. Dan kita tidak pernah tahu apa yang ada di hati nurani tiap-tiap orang yang KTP-nya mungkin tercatatkan Islam, Kristen, Katolik, Buddha, atau apapun itulah ya. Dan agama pada esensinya, kalau kita membicarakan keyakinan ya, itu kan apa yang ada di hati tiap-tiap individu kan, bukan apa yang tertulis dalam pencatatan administratif. Dan istilah hukumnya itu ada yang namanya penyelundupan hukum. Dalam artian sekelompok orang yang mengganti agamanya atau menggunakan agama lain di catatan administratifnya untuk mendapatkan privilege atau mempermudah urusan hukum. Misalnya, kayaknya kasus itu di Indonesia mah banyak. Maksudnya kayak kalau mereka penganut agama minoritas, misalnya kayak penghayat kepercayaan atau misalnya apa orang Yahudi Indonesia atau pokoknya agama yang selain agama yang diakui, ya mereka secara administratif register aja Islam gitu. Benar. Jadi aku ketemu beberapa orang ya, ada yang dari Buddha yang secara pribadi mendeklar diri sebagai Buddhis, sebagai Yahudi dan segala macam, tapi di KTP-nya itu Islam. Itu bukan tidak sedikit yang kutemuin ya. Dan dari sana kita bisa melihat bahwasanya itu ya bisa kita sebut sebagai penyelundupan hukum untuk berbagai macam tujuan mereka. Ada yang misalnya masuk ke Islam atau Kristen atau agama apapun untuk keperluan pernikahan agar nggak ribet gitu, nikah beda agama dan segala macam. Habis itu mereka bisa balik lagi atau mereka ya udah stay di satu agama yang mereka gunakan itu, walaupun secara administratif, walaupun sehari-harinya mereka masih mungkin makan babi, kalau misalnya mereka pura-pura masuk ke Islam gitu ya, atau ke gereja, atau mereka ke gereja atau mereka ke vihara, ke kelenteng dan segala macamnya. Jadi ya hal-hal seperti itu menunjukkan bahwasanya makin ya bagi sebagian orang ya di Indonesia kolom KTP itu ya persyaratan administratif saja. Tapi jadinya kolom agama di KTP itu nggak serving purpose secara hukum yang kayak on point gitu ya nggak sih? Karena jadinya gitu kayak buat apa? Ya makanya bagi orang-orang yang memahami hukum ya, pada akhirnya kolom KTP itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Kolom agama di KTP. Ya padahal di SIM juga nggak ada kolom agama, di paspor juga nggak ada kolom agama. Terus kenapa ada di KTP itu juga masih tanda tanya kan. Dan sebenarnya hal yang menarik lagi adalah di 2019 itu ada putusan MK yang menyatakan bahwasanya penganut aliran kepercayaan itu boleh dicatatkan sebagai kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka itu bisa mengganti agamanya yang tadi mungkin di KTP Islam atau di KTP agama lain untuk menjadi penganut kepercayaan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu diurus bukan di Kementerian Agama tapi di Kemendikbud. Mereka di bawah Kemendikbud kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa tadi. Tapi berarti kalau misalnya ateis nggak bisa strip gitu ya? Mungkin secara administratif ya nggak bisa strip. Tapi ya itu sebenarnya ya nggak ada arti apa-apa juga kan bagi seorang ateis mau masuk agama apapun. Nggak ada keuntungan administratifnya juga. Benar. Dan nggak ada kerugian secara administratif juga kalau dia mau mencantumkan sebagai agama apapun, gitu. Mungkin ya secara psikis bisa terganggu ya, kayak ada pemalsuan identitas gitu. Mungkin kita bisa anggap begitu ya. Tapi ya nggak ada kerugian apa-apa yang sifatnya material banget di mana-mana juga. Dan aku rasa ya banyak ateis di Indonesia juga sifatnya pragmatis ya. Ya udahlah, mau agama apapun juga nggak ada ngefek kehidupannya sehari-hari gitu. Karena nggak ada kewajiban juga kan untuk mengikuti ajaran agama tertentu. Iya benar. Karena ateisme bukan agama, maksudnya bukan organized religion. Dan kemudian juga secara konstitusional, secara pemidanaan sekalipun gak ada larangan untuk tidak menaati agama dan tidak ada kewajiban untuk beragama, yang ada hanya hak gitu kan. Dan ini yang orang paling suka salah pahamin sih. Selama agama itu diletakkan sebagai hak,
ya sifatnya tuh fakultatif. Fakultatif dalam artian boleh digunakan, boleh tidak. Hak memilih, hak untuk hidup layak. Ya semua orang berhak untuk itu, tapi ya kalau dia tidak mau ya nggak masalah begitu. Hak untuk kesehatan dan segala macam kan juga seperti itu ya. Semua orang berhak untuk mendapatkan akses kesehatan, tapi kalau dia mau merokok, ngerusak badannya ya nggak ada yang larang. Nah, beda dengan kewajiban. Kewajiban itu sifatnya imperatif. Dan ini yang aku sempat terangkan juga ke Kania yang dulu sempat ngebuat kontroversi itu, tahu nggak? Dia ngomong di ILC. Saya baru ngomong sama teman saya yang anak hukum juga, kalau kewajiban itu sifatnya imperatif, hak itu sifatnya fakultatif. Itu habis ngobrol sama aku karena aku di sana juga sebenarnya. Aku nemenin Kania. Jadi ya itu hal yang paling mendasar tentang hak dan kewajiban. Dan mungkin banyak orang di Indonesia nggak paham tentang hak dan kewajiban simply karena civic education atau pendidikan kewarganegaraan nggak sebagus itu dibandingkan negara lain gitu. Tapi kalau misalnya dalam pemantauan Vincent, dari observasi Vincent, orang-orang Indonesia tuh kayak sebenarnya cenderung pengennya Indonesia itu basisnya Islam atau sekuler. Sebenarnya menarik ya kalau kita ngomongin syariat sebagai dasar negara dan juga Pancasila yang diartikan sebagai soft secularism ya atau akomodatif secularism itu sendiri. Data di tahun 2011-2012 itu ada riset dari Pew Research Center, itu kurang lebih waktu itu ya, di tahun 2011-2012 ada 72% masyarakat muslim Indonesia yang menginginkan syariat sebagai dasar negara. 72% dari penduduk muslim. Berarti kalau kita asumsikan angkanya sama yang sekarang aja ya, katakan itu yang secara KTP ya. Secara KTP itu kan sekarang ada 87% penduduk Indonesia yang ber-KTP Islam. Itu data dari Kemendagri kalau nggak salah. Dan 87% itu kan angka yang cukup signifikan ya. Kita asumsikannya 1 dari 10 itu cukup banyak ya asumsinya. Tapi ya udah. 1 dari 10 itu Islam KTP. Islam KTP yang tadi melakukan penyuluhan hukum dan segala macamnya begitu. Nah, itu di tahun segitu berarti kurang lebih ada hampir 60% lah. Hampir 60% masyarakat Indonesia yang menginginkan syariat Islam sebagai dasar negara. Itu di tahun 2011-2012. Nah, angkanya itu menurun di tahun 2023. Risetnya baru aja rilis tahun ini, dan itu dari Pew Research Center juga. Jumlah masyarakat Indonesia yang menginginkan syariat Islam sebagai dasar negara itu turun sebanyak 8%. Selama kurang lebih hampir 1 dekade. Jadi yang dari 72% sekarang 64%. 64% dari tadi ya 87%, berarti itu sekitar 79%-an, 78% lah, 78%, 79%. Dan kalau kita lihat lagi dari angkanya, kalau kita anggap tadi ya 1/10 ya. 1/10-nya Islam KTP. Yes, 1/10-nya Islam KTP. Berarti kan dari 87 itu seharusnya ke 79 dulu, 7978 ya. Baru kita kalikan 78 atau 9 tadi ke 64. Berarti sekarang cuman kurang lebih 50% penduduk Indonesia yang ingin Islam sebagai syariat Islam. Itu pengurangannya cukup signifikan dalam 1 dekade terakhir. Dan menurut prediksi Vincent, apakah itu akan jadi tren yang terus turun? Sebenarnya aku nggak bisa ngasih prediksi gimana ya tentang itu. Tapi proyeksi di seluruh belahan dunia ya, banyak masyarakat di dunia itu yang makin kurang religius. Ini mungkin efek dari politisasi agama di berbagai macam dunia ya, termasuk salah satunya di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu tingkat jumlah penduduk yang mengidentifikasi dirinya sebagai ateis itu meningkat drastis, dan bahkan sekarang udah menyentuh 10%. Jadi 1 dari 10. Dan bisa jadi masih lebih banyak lagi ateis yang di dalam kloset. Nah, itu juga kita kan nggak tahu kan gimana nya. Dan ya itu adalah concern
dari banyak pemuka agama di dunia sekarang tentang tren ateisme yang meningkat bukan cuma di wilayah-wilayah yang kita sebut sekuler kayak di Eropa, tapi bahkan di Arab Saudi sekalipun. Dan ada satu hipotesis yang mengatakan kalau itu ya berkat dari represi Wahabi yang ada selama bertahun-tahun di Arab Saudi, karena agama dipersif sebagai sesuatu yang mengekang kebebasan atau yang dipaksakan, anak-anak muda jadi antipati terhadap agama. Nah, dan trennya itu ya bukan cuma di Arab Saudi, sebenarnya global, termasuk juga ada di Indonesia kan, dan itu sempat di-raise concern-nya juga oleh beberapa pemuka agama di Indonesia juga. Ya, kayaknya anak muda Indonesia juga jadi antipati juga karena gerakan Islam yang opresif itu. Mungkin ya ada beberapa kelompok yang berhipotesis seperti itu, tapi aku masih belum bisa menjawab dengan pasti karena itu mungkin multivariannya. Ada beberapa variabel yang menyebabkan hal itu terjadi. Belum lagi faktor keterbukaan informasi dan segala macam, di mana orang-orang bisa terekspos dengan berbagai macam informasi. Dibandingkan dulu kan mungkin kita cuma dikokokin satu media doang, nonton TVRI, koran atau apa gitu kan. Tapi kan sekarang media makin banyak, anak-anak muda bisa terekspos dengan begitu banyak informasi alternatif begitu. Terus jadi terlalu far-fetched gak sih kalau misalnya aku nyimpulin atheism is the future gitu. Atau secularism is the future. Kalau kita ngomongin ateisme masa depan, ya aku nggak tahu ya. Aku rasa itu mungkin terlalu kejauhan. Cuman ada tren ke sana ya. Tapi kita nggak tahu, namanya tren kan ada juga masanya bisa jadi downtrend kan. Jadi kebalikan, dan kita nggak tahu turning point-nya di mana jadi downtrend dan penyebabnya apa pula. Karena namanya tren itu kan bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi tertentu ya. Ada yang ya ini juga menarik sih. Ada beberapa data yang nunjukin kalau perang dunia dulu itu menyebabkan banyak generasi itu menjadi lebih religius dan segala macam. Jadi ya tergantung tren apa yang terjadi lagi ke depannya begitu dengan kondisi geopolitik dunia. Dan aku nggak tahu jawaban pastinya sih. Tapi memang ada tren seperti itu sekarang. Begitu. Oke. Makasih banyak Vincent udah ngobrol banyak nih hari ini sama aku. Jadi aku yang tadinya termasuk orang-orang yang punya miskonsepsi kalau misalnya di Indonesia tuh nggak boleh jadi ateis karena sila pertama Pancasila. Jadinya jadi lebih tahu penafsiran sebenarnya sama ini lagi kontekstual. Sih. Mungkin tadi aku kurang lengkap jelasin ya. Oke, ini mungkin aku mau nambahin tadi sama yang aku sempat jelasin, bahwasanya di hukum positif Indonesia tidak ada larangan untuk menjadi ateis. Dan sebenarnya kalau kita mempelajari undang-undang yang ada tentang pemidanaan, mau yang KUHP yang lama maupun KUHP yang baru disahkan, itu ada yang disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas itu simpelnya suatu perbuatan tidak bisa dilarang kecuali ada pasal yang melarangnya, begitu. Suatu perbuatan tidak bisa dilarang kecuali ada pasal yang melarangnya. Itu bahasa Latinnya nullum delictum nulla puna sine previa legi punali, itu yang dimasukkan ke dalam asas di pasal 1 KUHP yang lama yang masih berlaku sekarang, bukan yang bakal berlaku nanti di 2025 kalau nggak salah, atau 2024 aku lupa pastinya. Tapi intinya asas legalitas itu masih ada sampai undang-undang yang baru sekalipun. Walaupun undang-undang KUHP yang baru ada satu pasal yang agak aneh ya, dia menyebutkan ada living law, jadi hukum yang berlaku di masyarakat itu juga bisa diberlakukan, walaupun maksudnya kayak adat gitu. Iya, adat. Walaupun di pasal penjelasannya lagi disebutkan living law-nya itu harus dituliskan lagi. Jadi sebenarnya itu kayak kompromi lah, the living law itu supaya harus dicatat, dituliskan lagi, dilarang. Dan sampai saat ini nggak ada satupun pasal yang melarang seseorang untuk berkeyakinan atau tidak berkeyakinan menjadi seorang ateis, agnostik, ataupun tidak beragama begitu. Jadi ya secara legal memang tidak ada seperti itu. Dan itu Mahfud MD juga ngomong kemana-mana soal itu, bukan aku doang. Mahfud MD yang kita bisa bilang jadi Menko Polhukam saat ini, dia saat jadi ketua MK juga sempat ngomong seperti itu. Jadi ya itu bukan legal opinion yang sifatnya pribadi, tapi itu emang fakta yang aku rasa hampir semua juris yang benar-benar
belajar hukum ya, aku nggak tahu, mungkin ada 1-2 orang yang opininya nyeleneh ya, atau nggak tidak sesuai dengan fakta hukum, tapi kurang lebih seperti itu kondisinya sekarang. Dan selagi itu tidak dilarang ya tidak ada ya kita tidak bisa bilang ateisme itu ilegal begitu. Tapi kalau yang nyebarin ateisme itu berarti gimana? Kan Iya. ada pasalnya. Iya, tapi ya kayak yang aku bilang tadi, penyebaran ateisme itu kan sulit diukur pertama. Oke. Apakah ketika seseorang mengajarkan teori evolusi di sekolah yang sangat berguna untuk memahami ilmu biologi, misalnya tentang virologi ya. Kita kan memahami misalnya pandemi kemarin, itu kan salah satu basisnya dengan teori evolusi kan. Oh iya. Karena virus itu juga berevolusi, ya dia bermutasi dan menciptakan varian baru dan segala macamnya. Itu kan dasarnya teori evolusi kan. Ya, apakah kita dengan mengajarkan teori evolusi yang quote unquote bertentangan dengan kreasionisme? Kreasionisme berarti teori penciptaan. Ya kita bisa bilang Adam dan Hawa. Apakah itu merupakan usaha menyebarkan ateisme? Kan tidak bisa juga kan, tidak semudah itu. Jadi memang bagian itu agak sulit tuh untuk menemukan apa sih yang dimaksud dengan penyebaran ateisme. Kalau misalnya dia preaching, kalau misalnya ada orang yang preaching Tuhan itu tidak ada gitu. Itu tidak pidana. Iya, tapi itu kan juga bukan menyebarkan kan. Itu kayak mungkin pernyataan pribadi atau kayak keyakinan pribadi. Dan penyebaran itu kan sifatnya lebih kayak dakwah. Iya. Dakwah. Kan ateisme tidak didakwahkan begitu. Ayo kalian semua, mari kita percaya, enggak, gimana? Mari kita tidak bertuhan gitu. Kalau misalnya ada ajakan gitu, ada dakwah kayak gitu. Kayaknya itu kedengaran absurd deh. Iya, absurd. Itu kayak mungkin lebih cocoknya orang kayak gitu dimasukin ke rumah sakit jiwa. Ya. Oke. Makasih banyak ya Vincent. Aku belajar banyak hari ini dari Vincent. Dan udah jelas sih semuanya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman? Aku rasa itu aja sih udah cukup. Jadi ya sebenarnya kalau aku pribadi mungkin ngomongnya begini sih. Pancasila, ini mungkin menyimpulkan ya. Pancasila itu tidak bisa kita tafsirkan atau kita baca secara terpisah dengan Undang-Undang Dasar, terutama preambul. Dan kita harus lihat itu sejarahnya, kayak asbabun nuzulnya atau original intentnya bahasa hukumnya ya. Itu dari mana dan seperti apa, dan juga harus ditafsirkan dengan kontekstual sesuai zamannya juga. Apakah tafsirnya itu memberikan manfaat atau lebih banyak mudaratnya gitu malah begitu. Ya maslahat mudarat itu yang paling utama lah kan, kita lihat dari penafsirannya juga. Kalau misalnya penafsirannya ternyata menyebabkan perpecahan, ya untuk apa kita tafsiran seperti itu juga. Dan kalau tafsirannya ternyata nggak sesuai sama udah mudaratnya banyak, nggak sesuai sama original intentnya, terus juga asbabun nuzulnya juga nggak sesuai sama itu. Dan kalau ditafsirkan secara gramatikal juga nggak sama, ya buat apa kita tafsirkan seperti itu? Udahlah mudarat, asbabun nuzulnya salah, terus juga secara gramatikal juga salah, ya berarti perlu ada koreksi di sana, ada koreksi dari penafsirannya begitu. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik pengen ngulik-ngulik konten yang dibikin sama Vincent, bisa cek ke Twitter ya. Vincent biasanya nge-tweet. YouTube juga sih. YouTube juga, Twitter juga. Nanti aku cantumin di sini atau di deskripsi. Oke. Makasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Kalau ada pertanyaan buat Vincent atau buat aku atau ya pertanyaan apa aja, boleh tulis di kolom komentar dan titip like juga, dan jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Aku sama Vincent pamit dulu ya. Thank you.